Nah, kalau ditanya apakah bid'ah, bid'ah, tapi ya sangat baik kita amalkan. Kan kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, diulang agar kita mendapat pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan memiliki tujuan atau keinginan itu manusiawi, semua kita mempunyai keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala jami'i man tabi'ah wa wala ba'du. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat atau ayatun mustaqillah fil Qur'anil Karim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat tersendiri dalam Al-Qur'an. Itu dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kirim surat melalui seekor burung ke Ratu Balkis. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di setiap surat dalam Al-Quran. Di setiap surat di dalam Al-Quran dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan keadaan ayat Al-Quran atau Bismillahirrahmanirrahim tersebut yang termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran, maka para ulama melakukan ijtihad, uji coba dan lain sebagainya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat perhatian atau selalu memberi peringatan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang ghulam atau seorang anak, yaitu yang tak lain adalah putra dari istri Nabi SAW, Hindun atau Ummu Salamah, yang bernama Umar, mau makan bersama Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kul biyaminika ya ghulam, samillah wa kul biyaminika wa kul bima yalik. Wahai anak, ya Umar, sebutlah asma Allah, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di hadapan Anda, jangan kemana-mana tangan itu. Kemudian di saat mau wudu, la wudu'a liman lam bisammillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Kemudian ketika kita mau menyembelih hewan, jadi semua hal oleh Nabi SAW sangat dipesan agar kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan secara umum Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa huwa ajdar wa huwa abtar dan lain sebagainya. Jadi setiap hal yang baik ketika tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya kurang atau tidak sempurna, atau ada yang kurang dalam hal-hal tersebut. Termasuk ketika kita mau makan, minum, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk ketika kita mau bekerja, mengerjakan sesuatu, maka kita jangan pernah lupa untuk mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah diteliti oleh para ulama, huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Maka dari hal tersebut ulama banyak melakukan uji coba, melakukan penelitian dan ijtihad, sehingga banyak pendapat ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kalau untuk menarik datangnya rezeki, maka baca Bismillahirrahmanirrahim sekian. Kalau untuk dikabulkan
permohonan oleh Allah, bacalah bismillahirrahmanirrahim sekian. Nanti banyak ijtihad para ulama tentang hal tersebut. Apakah boleh? Boleh. Itu ijtihad namanya. Ijtihad dan tetap bertitik bertumpu pada kalimat Allah, pada kalam Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi silakan ditafsiri ijtihad, dan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis dikaji. Satu kalimat bismillahirrahmanirrahim sampai kiamat tidak akan pernah habis dikaji, karena itu firman Allah. Di kalam Allah itu tidak akan pernah usai, tidak akan pernah habis dikaji, masih ada terus berkembang, dan ada penemuan-penemuan tertentu dalam yang berkaitan dengan kalam Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi keutamaan basmalah sangat banyak. Jangankan bismillahirrahmanirrahim, satu huruf dalam bismillah saja, ba dari bismillahirrahmanirrahim saja sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan 10 kebaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga dengan demikian maka kata sebagian para ulama, ketika kita setiap hari membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah tertentu, ada yang mengatakan 210, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 50 sekian, banyak dengan faedah-faedah yang ditemukan dan dirasa oleh para ulama yang berijtihad. Karena ketika itu tidak ada dalam nas atau ketentuan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka para ulama ijtihad. Di ijtihad itu tidak dilarang, dan mengikuti hasil ijtihad juga tidak dilarang. Artinya bukan tidak boleh ijtihad. Seperti Sayyidina Mu'adz ketika diperintah oleh Nabi SAW atau diutus ke Yaman, ditanya oleh Nabi sepulangnya dari Yaman, bagaimana Anda menghukumi? Ya, satu dengan kitab Allah, kalau tidak ada dengan sunnah Rasulullah, kalau tidak ada maka saya ijtihad, ke Sayyidina Mu'adz. Maka Rasulullah menyetujui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurdi bihi Rasulullah. Jadi alhamdulillah yang telah memberi petunjuk, memberi kebaikan, memberi kelapangan dada kepada utusan Rasulullah terhadap atau melakukan sesuatu yang membuat Rasulullah ridha. Artinya ijtihad itu termasuk ketika para ulama berijtihad tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim, tidak disalahkan dan kita boleh mengikuti. Jadi umpama kita menemukan dalam satu kitab bahwa barang siapa membaca basmalah atau siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah tertentu akan Allah berikan hal-hal tertentu, ya silakan. Artinya itu tidak salah, walaupun hal tersebut memang tidak ada langsung dari Nabi secara harfi, ya, secara teks tidak ada. Tapi itu tidak dilarang karena masih ada dalam ruang konteks din, agama. Selama masih ada dalam lingkaran dan konteks agama, maka itu tidak dilarang dan boleh diikuti. Nah, kalau ditanya apakah bid'ah, tapi ya sangat baik kita amalkan. Kan kita baca ayat bismillahirrahmanirrahim, diulang agar kita mendapat pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan memiliki tujuan atau keinginan itu manusiawi, semua kita mempunyai keinginan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kan ingin secara manusiawi, kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Allahu a'lam. Alhamdulillahi
في العالمين.